Ya, Al Zaitun riwayatmu kini. Sebenarnya awal riwayatnya dulu seperti apa? Kita akan bersama-sama berbincang pemirsa. Sudah hadir bersama kami di studio ada Imam Supriyanto, pendiri dari Yayasan Pesantren Indonesia dan juga termasuk salah satu yang dulu mendirikan Al Zaitun. Betul begitu ya Mbak Imam ya saya menyapanya. Apa kabar Mbak Imam? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Imam, ini sebenarnya awal mula berdirinya Al Zaitun itu siapa yang mendirikan, kapan yang mendirikan, apa yang menjadi alasan berdirinya? Kita pendiri itu berdua, Haji Sarwani dengan Imam Supriyanto sebagai pendiri. Nah, kemudian alasan kita, ya kita kepengen punya kader yang mumpuni, dididik melalui pendidikan formal gitu. Nanti hasilnya itu dapat bergaul dengan lingkungan formal, pergaulan baik di dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Oke. Itu di tahun 94? 94, Juli 94. Juli 94. Iya, Juli 94. Oke, yang menjadi semangatnya dan memang konsepnya memang membuat satu lembaga pendidikan kaderisasi melalui pendidikan formal. Oke, melalui pendidikan formal. Iya. Konsep dengan basis agama. Iya, pesantren. Kita memang pesantren. Jadi formal semua, izinnya formal, sekolahnya formal, kurikulumnya formal begitu. Kita awalnya itu berafiliasi kepada kurikulum Gontor. Karena yang kita lihat alumni Gontor itu kan mumpuni gitu. Contohnya Pak Nurholis Majid, Pak Maftuh Basuni gitu. Di samping itu ada juga yang ya seperti Ustadz Abu Bakar Basir juga alumni Gontor gitu. Tapi kita lihat ya disebut pesantren modern cukup berhasil lah Gontor, seperti Pak Din Samsudin, MH Ainun Najib gitu. Kita kepengen juga gitu. Dan pada awal berdirinya ini dari mana kemudian dana yang didapatkan dan memang sudah sebesar itu ya mendapatkan lokasinya ya Mbak Imam pada saat itu? Kan cukup sangat luas kalau saya lihat ya, saya baca juga. Betul. Ya waktu itu konsep ini kita ceritakan kepada, ya kebetulan kan saya basicnya itu pengusaha beras gitu di Subang itu. Jadi relasi-relasi itu kita ceritakan lah. Kita ceritakan, kemudian mereka memberikan sejumlah dana. Ada yang, kan dulu lahan itu murah di sana. Per hektar itu 15 juta. Atau semeter itu 1.500. Itu lebih mahal rokok gudang garam filter ketimbang harga per meter tanah gitu. Oke, nah tapi pada akhirnya mungkin singkat cerita, sampai ada sosok Panji Gumilang. Betul. Yang saat ini beberapa ajarannya, beberapa tindakannya ini menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ini ceritanya gimana Mbak Imam? Ya, Panji Gumilang itu kan dulu teman usaha dagang beras. Beliau juga dagang beras juga gitu, dibawa ke Jakarta beli beras. Saya kan di Subang dulu, Subang beli beras. Akhirnya kan dari interaksi itu ya bicara-bicara lah. Nah, saya pikir ini sosok bisa untuk diajak untuk mengembangkan pesantren kita ini gitu. Oleh karenanya di tahun 2005 itu kita menambah personil badan pendiri. Yang pada waktu itu saya tinggal sendiri karena Pak Sarwani kan sakit, bahkan terus meninggal. Akhirnya kita berdua dengan Pak Panji, saya dengan Pak Panji konsultasi kepada Bu Irokaya sebagai notaris. Ini Bu, kami mau menambah personil pendiri, bagaimana? Dan sekaligus kita akan menyesuaikan undang-undang yang baru ya, tahun 2005. Oh ya bisa, terus disampaikan lah oleh Bu Ii. Nah kalau memang mau nambah lagi, ini berarti badan pendiri yang ada mengangkat dan menetapkan 4 orang sebagai badan pendiri, yaitu AS Panji Gumilang, Agung Sedayu, kemudian Abu Sabit dan Abdul Halim. Nah karena undang-undang yang baru, fungsi dan wewenang badan pendiri itu harus beralih kepada badan pembina, gitu. Nah akhirnya dibuatlah
susunan Badan Pembina. Nah, diketuai oleh Panji Gumilang, sekretarisnya Abdul Halim, saya sebagai anggota, dan beberapa anggota yang lain, sehingga jumlahnya 13 orang Badan Pembina gitu. Oke. Nah, tapi pada awal berdirinya sampai sosok Panji Gumilang ini bergabung ya Mbak Imam, kan berarti dari businessman to businessman dulu ya kan, dari obrolan. Nah, pada saat itu memang tidak terlihat adanya sesuatu yang dinilai Mbak Imam dan juga mungkin pendiri lain seperti, oh ini sepertinya berbeda, ada ajaran yang berbeda, atau seperti apa sih Mbak Imam? Iya, pada waktu itu belum terlihat hal-hal yang seperti yang sekarang terjadi gitu, berjalan normal-normal aja. Semua masih on the track begitu, masih on the track, masih sesuai dengan ini rencana-rencana awal. Kita bahkan bikin satu program One Pipe Education System. Jadi dari tingkat dasar sampai S3. Kita harapkan dalam sekian tahun itu kita punya 1.000 orang doktor gitu, cita-citanya begitu. Nah, ternyata tahun 2010 ketika saya kelelahan mengurus rencana kita bikin usaha itu pembibitan sapi perah. Nah, kita sapi perahnya itu, bibitnya itu kita impor dari New Zealand. Nah, itu artinya sekian waktu itu ngurus impor, perizinan dan sebagainya, saya kelelahan. Akhirnya saya kena asam lambung, saya istirahat di rumah beberapa saat. Nah, tiba-tiba saya dibel oleh staf notaris. Pak Haji, kenapa mengundurkan diri dari yayasan? Loh, kata siapa? Ini kemarin kita habis membuat notulen rapat katanya. Kebetulan kan notarisnya sudah beralih ke anaknya, Mas Tommy, gitu kan. Akhirnya ya udah besok pagi saya datang ke kantor notaris. Setelah saya datang, Mas Dedi sodorkan ini buktinya. Ada tanda tangan di situ. Padahal saya tidak pernah melakukan tanda tangan gitu. Jadi ada rekayasa seolah-olah ada rapat Badan Pembina, seolah-olah saya menyatakan pengunduran diri dan saya menandatangani dokumen. Itu mulai 2010. Akhirnya saya mulai mempermasalahkan gitu kan. Mempertanyakan juga mempertanyakan dong, juga, mempertanyakan, tapi jawabannya tidak pernah memuaskan gitu. Apa yang disampaikan Mbak Imam jawabannya? Ya saya bilang, lah saya kan Badan Pembina itu kan tidak wajib ngantor, saya bilang gitu. Nah terus ada rapat, kenapa nggak pernah ngundang? Saya nggak ditelepon, nggak apa gitu. Ya bilangnya waktu itu udah katanya, udah aja. Abdul Halim yang bilang, katanya sudah diundang. Akhirnya ya saya teruskan masalah ini ke Mabes Polri. Jadi udah masuk ranah pidana akhirnya. Oke. Menarik Mbak Imam, kita masih ingin tahu cerita sebenarnya bagaimana berdirinya Al Zaitun sampai sekarang yang juga mendapatkan perhatian banyak masyarakat mengenai apa yang dilakukan di dalamnya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda.